Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia dan Malaysia adalah dua negara di ASEAN yang memiliki sejarah kemerdekaan yang berbeda. Indonesia merdeka di tahun 1945 dari jajahan Belanda, sedangkan Malaysia itu merdeka di tahun 1963 dan merupakan jajahan daripada Inggris. Kedua negara ini memiliki cara yang berbeda dalam mendapatkan kemerdekaannya. Dan bagaimana proses kemerdekaannya? Mari kita saksikan video berikut. If I British, I go. Saya nak independen, nak senang. Hati dibeli. Saya tidak beli hati, tapi banyak orang saya tahu orang beli orang. Dia nak minta merdeka. Kita pula tak nak minta merdeka. Kita minta lepas, kita nak independen, tapi apa? Apa kita nak independen? Mana kita punya kapal perang? Mana kita punya askar? Mana kita punya itu plane yang boleh menghentamkan musuh datang? Mundur British. Ini lagi, kalau saya British, saya kata, I go. Soon I know somebody else coming. Don't forget and mark my word. That I can tell you. You want the British go? If I British, I go. Then what will happen? Next, somebody will come in and you talk about the Japanese. I've been 3.5 years under them. I know. And this is what the future who have 99% worse. That I can tell you and promise you. Terima kasih banyak. Saya harap hidup lagi. Ya, demikian tadi salah satu arahan daripada Sultan Johor di Malaysia di tahun 1955 ketika selesai Perang Dunia Kedua dan Jepang meninggalkan tanah jajahan di Nusantara. Para petinggi di Malaysia itu tidak secara otomatis memproklamirkan kemerdekaannya, tetapi mereka ada semacam kekhawatiran ketika mereka merdeka, mereka terancam oleh kekuatan-kekuatan asing selepas daripada Inggris. Karena mereka tidak memiliki pasukan ataupun tidak memiliki peralatan militer, sehingga mereka sangat menggantungkan kemerdekaan mereka terhadap Inggris. Dan sekarang mari kita coba bandingkan bagaimana proses kemerdekaan yang didapatkan oleh Indonesia dalam mendapatkan kemerdekaannya di tahun 1945. Mari kita saksikan, setelah itu kita akan memberikan reaksi. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya
ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai cara merah yang dapat membuat ditarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Ya, demikian tadi salah satu pidato daripada Bung Tomo, seorang pemimpin pergerakan di kota Surabaya. Pidato Bung Tomo ini adalah pidato perlawanan daripada rakyat Indonesia di tanggal 10 November 1945. Ketika Jepang meninggalkan Indonesia, Belanda itu ingin kembali menjajah Indonesia. Namun di saat itu Belanda memiliki kekuatan yang sangat lemah di Eropa, sehingga kemudian Belanda menggunakan kekuatan sekutu dalam hal ini Inggris untuk membantu Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Dan selebaran daripada tentara Inggris yang disebarkan melalui pesawat bahwa Indonesia harus menyerah dan menyerahkan senjata yang dirampas daripada Jepang untuk diberikan kepada sekutu, dan semua orang Indonesia harus menyerah. Dan himbauan ini kemudian dilawan dengan pergerakan masyarakat Surabaya dan semangat yang diberikan dalam bentuk pidato pergerakan yang dilakukan oleh Bung Tomo ini. Dan ini adalah simbol pergerakan Indonesia pada saat mempertahankan kemerdekaan di tahun 1945. Berdasarkan daripada dua video yang kita reaksi ini, bahwa cara kemerdekaan Indonesia dan Malaysia itu sangat berbeda. Kemerdekaan Malaysia, sebagaimana kita ketahui bahwa Malaysia tidak memiliki sejarah pergerakan untuk mendapatkan kemerdekaan daripada penjajah Inggris. Dan pergerakan kemerdekaan Malaysia itu terjadi karena terinspirasi daripada kemerdekaan yang telah diraih Indonesia di tahun 1945. Ketika Jepang meninggalkan Malaya, mereka umumnya sangat mendambakan Inggris untuk kembali ke tanah Malaya disebabkan adanya kekhawatiran bahwa kondisi Malaysia saat itu tidak memiliki kekuatan-kekuatan dalam hal militer untuk membentuk sebuah negara. Ada kekhawatiran ketika Inggris meninggalkan tanah Malaya dan Jepang meninggalkan tanah Malaya, para pembesar-pembesar Melayu saat itu sangat khawatir kekuatan-kekuatan asing yang berada di sekitar Malaya itu akan datang dan mencaplok tanah Malaysia. Karena sebagaimana kita ketahui, Malaysia tidak siap untuk menjadi sebuah merdeka. Mereka tidak punya tentara, mereka tidak punya kekuatan militer, dan mereka tidak punya kekuatan yang dapat diandalkan untuk melawan kekuatan-kekuatan asing yang berada di sekitar Malaysia. Sehingga kemudian mereka mengharapkan
Inggris untuk datang kembali di Malaya untuk kemudian berunding bagaimana mereka mendapatkan kemerdekaan. Satu sisi kemerdekaan Malaysia sangat tertolong oleh adanya program dekolonisasi yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ketika selesai Perang Dunia Kedua, banyak negara-negara atau tanah jajahan di seluruh dunia itu memproklamirkan kemerdekaannya, salah satunya Indonesia, yang kemudian pergerakan untuk dekolonisasi secara internasional itu terjadi di mana-mana, yang kemudian Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan suatu piagam internasional tentang penghapusan dekolonisasi, di mana negara-negara kolonial harus melepaskan tanah jajahannya, dan Malaysia mendapatkan berkah daripada program dekolonisasi ini, sehingga kemudian British dan Malaysia berunding untuk mempersiapkan bagaimana pembentukan negara Malaysia ke depannya. Akibat dari kemerdekaan yang sifatnya pemberian daripada Inggris ini, kemudian program kemerdekaan, baik itu tanggal kemerdekaan, kapan merdeka, bentuk kemerdekaan, dan cakupan wilayah Malaysia itu sangat tergantung dengan Inggris. Adapun Indonesia yang kemerdekaannya akibat daripada pergerakan yang dilakukan oleh para pejuang-pejuang dan tokoh-tokoh Indonesia memaksa Belanda untuk maju ke meja perundingan dan berunding tentang bagaimana menyerahkan wilayah yang sekarang disebut Indonesia kepada negara yang baru terbentuk saat itu. Intinya Belanda sangat dipaksa untuk segera menyerahkan tanah jajahan. Oke, demikian bagaimana proses kemerdekaan antara Indonesia dan Malaysia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.